Salam Alehem, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan Allah kita. Kiranya damai sejahtera selalu menyertai kita. Amin. Nah, iman yang menyelamatkan. Bagaimana sih cara kita menyingkapi iman kita? Bagaimana sih cara kita mengetahui iman yang benar, iman yang sejati? Mari sama-sama kita merenungkan dan kita merefleksikan bagaimana iman itu bekerja di dalam hidup kita. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya. Nah teman-teman, kita harus pahami dulu arti iman sesungguhnya agar iman kita tidak salah jalan nantinya ya. Nah, iman adalah sebuah rasa atau kepercayaan terhadap suatu hal yang tidak pernah kita lihat, tapi kita dapat merasakan kehadirannya. Itu yang namanya iman. Nah, iman itu adalah karunia Allah. Allah yang memberikan kita iman, Allah yang memberikan itu semua, dan itu kita kerjakan di dalam hati oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita dan memandu semua kemampuan kita. Itu melalui Roh Kudus. Karena iman, kita dapat diselamatkan. Nah, selanjutnya, iman berdasarkan Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman dalam bahasa Ibrani-nya adalah pistis, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu yang namanya iman. Nah, di dalam kekristenan ada sebuah inti iman Kristen yang kita harus sepakat dan kita harus percaya. Nah, iman kalau kita terlalu banyak menekankan salah satu dari antara Allah Tritunggal, misalnya menekankan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu akan menimbulkan sebuah ketimpangan, tidak seimbang. Maka untuk menanggapi rahmat Allah, inti iman Kristen dengan demikian adalah kasih Allah dalam kelahiran, dalam hidup, dalam karya-karyanya dan kematiannya, dan berpuncak pada kebangkitan Yesus Kristus. Itu puncak iman kekristenan kita. Dan kita pasti menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu adalah iman penantian kita. Mengapa sih orang Kristen harus memiliki iman? Nah, kan tadi udah dijelaskan teman-teman, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan itu tidak kita lihat tetapi kita dapat merasakannya. Nah, iman adalah syarat yang mutlak untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Kalau kita tidak memiliki iman, kita tidak dapat anugerah tersebut. Nah, tanpa iman mustahil seorang dapat berkenan kepada Allah karena orang tersebut tidak beriman. Satu. Nah, tanpa iman, kehidupan rohani kita mati, jelas. Kalau kita tidak mempunyai iman, kita akan berbuat, mungkin tubuh jiwa kita hidup, tetapi roh kita mati. Karena apa? Karena kita tidak punya iman. Nah, dengan kata lain, tanpa iman kita tidak mungkin masuk surga. Tanpa iman dan pengharapan yang benar, kita tidak mungkin masuk surga. Iman yang benar adalah percaya kepada kebangkitan Kristus dan percaya akan keselamatan hanya padanya. Itu iman yang sejati. Nah, agar iman kita bertumbuh, iman rohani kita, peran gereja itu sangat penting banget bagi pertumbuhan iman kita. Kita bisa dapat iman melalui ibadah, pengasuhan, nasihat, dan pelayanan. Nah, kita dapat bertumbuh imannya melalui ibadah, kita dapat mendengarkan firman Tuhan, dan berkumpul sesama dengan orang-orang percaya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu fungsi ibadah. Nah, ada juga pengasuhan, kita dapat diasuh, dapat dididik sesuai dengan kehendak Kristus di dalamnya, dan kita akan mendapatkan nasihat-nasihat di dalam gereja. Kalau kita salah, kita dapat ditegur dan saling menegur. Nah, dan yang terakhir, ini yang paling penting, pelayanan. Nah, di dalam pelayanan itu benar-benar kita bisa bertumbuh di dalam iman. Kenapa? Kita belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Entah pelayanan kita musik, WL, singer, khotbah, bahkan yang bawa itu persembahan itu kita termasuk sudah melayani Tuhan. Pelayanan juga itu salah satu cara atau menghargai akan keselamatan tersebut. Bahkan Yesus saja, dia telah melayani kita terlebih dahulu. Nah, cara memelihara iman kita tuh seperti apa sih? Bagaimana caranya? Nah, ini adalah salah sebagian contoh ya.
agar iman kita dapat bertumbuh. Nah, kita bisa bertumbuh imannya melalui kita rajin baca firman Tuhan, rajin doa puasa dan melakukan puasa, dan paling penting adalah menjauhi kejahatan. Karena kejahatan itu adalah sumber dari kesalahan, dari dosa. Iman gak bakal bertumbuh kalau kita masih jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu, menjauhi kejahatan. Nah, kita dapat bertumbuh melalui persekutuan. Nah, di dalam persekutuan tersebut, kita dapat safe circle teman-teman yang dapat mensupport kita agar kita dapat lebih berkembang lagi untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena lingkungan yang sehat akan mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita. Nah, yang paling penting adalah terakhir nih, saat teduh. Kalau kita saat teduh, berarti kita sering membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, ini perlu, karena apa? Untuk mengerti setiap rancangannya, kita harus sering melakukan saat teduh. Karena itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan.